Ini merupakan Jimmy Jeep, salah satu pengambilan gambar. Oke, jadi ada kamera yang dikaitkan. Ada kamera Jimmy Jeep di laga Rans versus Persija. Berapa harganya? Ya, Indosiar menggunakan kamera Jimmy Jeep di laga Rans versus Persija. Tak tanggung-tanggung, langsung 2 kamera diturunkan. Untuk harga kren Jimmy Jeep yang panjang ini kurang lebih 194 juta hingga 298 juta, tergantung kualitas. Ada yang lebih murah daripada itu. Ada juga kamera yang diletak di kren tersebut. Biasanya di televisi, salah satu kamera yang sering digunakan Sony HDC 1700 dengan harga kurang lebih 340 juta. Kalau di total menembus kurang lebih 642 juta. Tidak semua kamera Versan bisa menjadi operator Jimmy Jeep. For your information, untuk laga Rans versus Persija kemarin, Indosiar sendiri yang memproduksi tayangan tersebut. Nah, di sepak bola Indonesia, mengapa Jimmy Jeep tidak rutin digunakan ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Di awal opening video ini tadi merupakan kamera Jimmy Jeep yang digunakan oleh tim Indosiar pada saat menyiarkan pertandingan Rans Nusantara FC saat menghadapi Persija Jakarta. Nah, laga tersebut merupakan hasil produksi sendiri dari tim Indosiar. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh teman-teman, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya, karena aku dapat informasi dari sisi like belum begitu prima. Nah, kebelakangan ini teman-teman, kita sering banget nih bahas kamera, siaran langsung pertandingan sepak bola. Di UEFA, bagaimana UEFA membuat regulasi sistem penyiarannya, sudah kita bahas. Kemudian La Liga, bagaimana mereka membuat grafis siaran langsung ketika kita menonton pertandingan lewat televisi. Bagaimana La Liga menggunakan kamera, apa jenis kameranya sehingga menghasilkan efek bokeh pada saat kita menonton di layar televisi, seolah-olah kita seperti menonton di pinggir lapangan. Nah, pada saat kita sudah sering membahas kamera di pertandingan sepak bola luar negeri ataupun siaran langsung, teman-teman, kita masuk membahas bagaimana siaran langsung ataupun kamera di sepak bola Indonesia. Kita juga sudah membahas kamera yang digunakan oleh tim RCTI bersama Mitra Visual Group yang melakukan kolaborasi yang menggunakan kamera Steadicam. Kemudian kita membahas kamera slow motion yang digunakan oleh Indosiar yang berkolaborasi dengan tim KKB. Langsung 2 slow motion yang digunakan di pertandingan Persis menghadapi Jeonbuk, yang notabene harga kamera slow motion itu nggak murah. Kurang lebih teman-teman sekitaran 2M sampai dengan 4 miliar. Kamera di Piala Dunia rata-rata itu harga satu kameranya 4 miliar. Nah, di Piala Dunia jumlah kamera yang digunakan kurang lebih 42 kamera satu pertandingan. 42 kali 4 miliar, silahkan totalkan masing-masing. Itu mengapa yang membuat pada akhirnya kualitas tayangan Piala Dunia nggak diragukan. Nah, kemarin seperti di awal opening video ini, pertandingan Persija menghadapi Rans menggunakan Jimmy Jeep juga. Nah, jadi setelah aku membahas kamera siaran langsung di sepak bola luar negeri teman-teman, mancanegara, kemudian membahas kamera ataupun siaran langsung pertandingan sepak bola yang ada di Indonesia, responnya positif. Baik itu aku bahas lewat TikTok ataupun YouTube. Bahkan ketika aku membahas kamera Steadicam teman-teman, itu penontonnya total overall TikTok sama YouTube menyentuh hampir 6 juta penonton. Itu satu video saja. Dari sisi itu, aku bisa mendapat gambaran bahwa pecinta sepak bola Indonesia kita ini besar banget harapannya melihat baik itu pertandingan timnas Indonesia ataupun Liga Indonesia atau sepak bola Indonesia secara umum menampilkan kamera ataupun tayangan yang berkualitas. Itu kita nggak bisa kita kesampingkan. Kita lihat di tataran sosial media, kamera-kamera kualitas siaran langsung harus diperbaiki, harus ditingkatkan dan lain sebagainya. Nah, salah satu hal yang paling sering ya dibahas di media sosial kita ketika misalnya ada akun pecinta sepak bola Indonesia yang menanyakan siapa nih cocoknya yang menjadi tim produksi, lebih tepatnya aku mengatakan demikian tim produksi yang menyiarkan Liga Indonesia. Salah satu yang sering disebutkan namanya Net TV. Gambarnya cerah, kemudian disebut angle-nya bagus dan seterusnya. For your information, sebelum aku membuat video ini aku coba
menghubungi timnya Net TV. Nah, mungkin nanti jika ada yang merespon, sebenarnya udah ada merespon. Ini lagi dicari waktu yang tepat dan orang yang tepat untuk aku berkomunikasi sama tim Net TV, mencoba mendiskusikan mengapa Net TV yang disebut-sebut orang top of mind bisa menghasilkan tayangan yang berkualitas pada saat menjadi tim pemegang hak siar Jenderal Sudirman Cup. Nah, dengan demikian aku mengharapkan apa yang aku sampaikan ini ada insight-insight baru, tambahan-tambahan informasi baru, sehingga teman-teman bisa mengelaborasikan dan menyimpulkan apa nih yang harus nantinya diperbaiki, ditambahkan, dievaluasi. Ada cakrawala baru. Nah, kemarin juga kita udah sempat membahasnya dengan manajer sports Antv Pak Yusuf Ibrahim. Jadi aku berusaha mendapatkan insight-insight baru. Nah, pada momen sekarang aku juga membahas lagi tentang kamera karena tim media sosial Indosiar Sports membuat sebuah postingan yang baru di Liga 1 2023-2024. Ada yang pertama perbaikan stadion, pelatihan wasit, penggunaan VAR di pertengahan kompetisi, dan konteksnya dengan pembahasan kita disampaikan oleh Sports Indosiar, teman-teman, kualitas siaran yang lebih baik. Kemudian aku menuliskan komentar dengan tulisan, keren Min, baru aja tadi saya bahas kamera Jimmy Jeep Indosiar di laga Rans versus Persija kemarin. Nah, yang maksud aku bahas itu video di awal opening ini tadi, dijawab oleh Mimin Indosiar Sports. Mantap. Nah, semoga dengan situasi sekarang ini yang sudah disampaikan oleh tim Indosiar Sports, kemarin juga udah disampaikan oleh langsung ya pimpinan teratas dari Indosiar, teman-teman, Ibu Siwi, akan memperbaiki kualitas siaran langsung Liga Indonesia, meningkatkan yang mungkin sebelum udah baik, ditingkatkan lagi dengan grafis-grafis tambahan. Semoga bisa memenuhi harapan dari pecinta sepak bola Indonesia. Kenapa aku katakan demikian? Karena aku udah dapat datanya nih, udah merasakan harapan besar dari pecinta penonton sepak bola Indonesia. Dari apa? Dari banyaknya orang yang meminta untuk aku membahas terus kamera. Misalnya ini, ada pertandingan di Indonesia sepak bola nih. Contoh, ada pertandingan itu di tag lah aku. Bang, bahas kamera laga ini gimana bang? Kok bisa bagus? Contoh kemarin, TVRI menyiarkan pertandingan Persik menghadapi Madura United. Kalau aku tidak salah, itu banyak yang tag ke aku. Bang, bahas kameranya bang, kok bisa bagus? Kok bisa celing? Nah, for your information, di laga tersebut yang menjadi tim produksinya yaitu Mediaflix. Jadi Mediaflix itu semacam tim produksi yang ada di Indonesia yang bukan hanya menyiarkan pertandingan sepak bola tetapi bulu tangkis. Beberapa kali dia juga yang memproduksi tayangannya, yang berkolaborasi dengan Mitra Visual Group. Mitra Visual Group ini berkolaborasi juga kemarin kan dengan tim RCTI Sport. Mitra Visual Group ini biasanya yang memberikan kamera, karena mereka bagus-bagus sih aku lihat. Nah, jadi udah terjawab kan teman-teman, dengan arti kata itu sebuah harapan. Orang pun butuh informasi nih, gimana sistem siaran yang ada di sepak bola Indonesia, Timnas Indonesia, Liga Indonesia. Kemarin di RCTI pertandingan Argentina menghadapi Timnas Indonesia pun banyak yang tag aku dengan penggunaan slow motion di laga tersebut. Aku rasa nggak usah diulangi apa itu kamera slow motion, berapa harganya, karena sudah aku bahas juga sebelumnya. Jadi saling timpa ya, nggak efektif. Aku rasa cukup satu video membahas kamera slow motion yang harganya sangat bombastis, dan aku mendapatkan informasi dari Dirut PT LIB sebelumnya bahwa kamera slow motion di tahun 2022 kemarin teman-teman itu belum banyak disebutkan oleh tim produksi. Penggunaan kamera slow motion sebagai salah satu investasi itu dikatakan oleh Pak Ahmad Lukita ya, Dirut LIB sebelumnya. Nah, ini kan semakin banyak orang ingin kualitas siaran langsung terperbaiki, pastilah tim KKB ataupun tim produksi siapalah nanti yang menyiarkan Liga Indonesia bisa memperbaiki, meningkatkan kualitas tersebut. Kita lihat nanti bagaimana penyajiannya. Nah, kembali ke konteks video ini, Jimmy Jeep, kamera yang sering juga digunakan di pertandingan Timnas Indonesia ataupun beberapa kali di pertandingan Liga Indonesia. Nggak rutin sih. Nah, aku ingin memberikan nih informasi, insight. Tahu kan Bang Andromeda Mercury, salah satu presenter di TV One.
yang sempat viral beberapa waktu yang lalu ketika mewawancarai Bang Aldi Taher. Aku langsung nih berkomunikasi sama Bang Andromeda Mercury lewat DM Instagram teman-teman, dan beliau pun membalas karena beberapa waktu lalu juga aku sempat juga melakukan komunikasi, tapi bukan dalam konteks bahas kamera ya. Dan beliau mempunyai sebuah video tentang kamera Jimmy Jeep yang dimana di situ dibahas penggunaan kamera Jimmy Jeep, bahwa nggak semua kamera Verson itu mampu menggunakan kamera Jimmy Jeep, dan di situ juga nanti dijelaskan penggunaan kamera Jimmy Jeep di lapangan sepak bola, berapa panjang crane teman-teman di pertandingan sepak bola yang biasa digunakan oleh tim produksi, dan seterusnya. Yang aku rasa ini menjadi gambaran insight baru kepada teman-teman yang mungkin bertanya, kenapa nggak pakai Jimmy Jeep nih di Liga Indonesia? Kenapa harus pakai scaffolding di belakang gawang? Nah, mungkin bisa aja karena terlalu repot membawa alatnya, ataupun bisa saja yang menjadi jawaban nanti di video ini, nggak semua kameramen bisa menggunakan kamera Jimmy Jeep, artinya ke SDM lagi. Kita lihat Liga Indonesia kan luas banget nih geografisnya. Jadi ya tonton aja video ini, semoga bermanfaat video ini teman-teman, dan share kemanapun video ini. Dan makasih buat Bang Andromeda Mercury atas videonya, dan semoga bermanfaat. Bye. Ini merupakan Jimmy Jeep, salah satu pengambilan gambar dengan jenis kamera apa nih. Untuk lebih lengkapnya kita ngobrol langsung sama Bang Ri nih. Hai. Bang Ri yang sedang mengoperasikan Jimmy Jeep ya, Bang Ri ya. Coba Bang, sebagai operator Jimmy Jeep Bang ya, sambil kita lihat dulu gambarnya. Tekniknya gimana sih nih? Kalau dilihat ini kan banyak button juga ya Bang ya, di sini Bang ya. Betul. Jadi ini sedang mengoperasikan untuk kabar siang imersif ya. Jadi ada grafis yang diaplikasikan ke tayangan on air untuk para pemirsa. Nyatanya sih nggak ada di layar Jimmy Jeep nih, tapi di real time-nya ada. Nih kita tampilkan coba yang real time on air-nya Bang ya. Big screen gitu. Ini kan nggak semua kamera person ya Bang bisa mengoperasikan Jimmy Jeep ini Bang ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ini Oke, jadi ada kamera yang dikaitkan di apa ini? Istilah tiang ini apa nih? Tiang panjang ini? ini namanya crane. Oh, crane ya. Crane. Ini ada 12 meter, ada 7 meter, ada 5 meter. Nah, kebetulan nih kita sedang pakai 7 meter. Oke. Nah, button-button tombol ini untuk mengoperasikan zoom speed, trans speed, pan speed, tilt up speed, RAM-nya, frame still, zoom speednya. Nah, kita bisa atur di sini. Banyak banget ini tombolnya biru merah ini nih. Ya, tapi fungsionalnya hanya ini aja sih yang kita fungsional. Yang paling sering digunakan yang ini. Betul. Ini ya. Ini kita. Oke, oh ini fungsinya. Nah, kita main on air sekarang. Oke, coba kita lihat ya. Oke, ini on air. Gerakannya harus halus gini Mas, smooth ya Mas ya. Dinamis. Oke. Nah, ketika on air seperti ini gambarannya, tampilannya. Coba kita lihat pas di on air ini ya Mas ya. Pas di on air ya. Ini gambar dari gerakan Jimmy Jeep yang smooth. Jadi ada imersif atau grafis yang muncul hanya di layar on air. Oke. Nah, ini juga ada beban barbel. Oh, beban barbel. Beban barbelnya untuk balancingnya. Ketika beban barbelnya dia itu kamera depannya terlalu berat, kita balancingnya di sini. Oke. Ini ada berapa kilonya? 10 kilo. Ini 20 kilo, yang paling besar 20 kilo, 20 kali 2. Dia untuk menahan tuasnya agar tetap ini Bang ya. Betul, buat balancing. Ketika kita lepas begini dia balance. Oh iya benar. Ini Nah, ini balance. iya. Jadi nggak langsung jatuh gitu ya. Betul. Gitu. Jadi semakin panjang dia meteran untuk crane-nya, semakin bebannya akan semakin bertambah dia. Tergantung juga kebutuhannya apa. Kalau misalnya hanya untuk studio aja yang memang maksimalnya berapa kali berapa ruangannya, kita nggak masang panjang-panjang. Tapi kalau misalnya seandainya kita pakai di lapangan bola, terus di outdoor yang membutuhkan untuk mencapai luasnya tempat lokasi syuting kita, ya kita harus pakai yang lebih agak panjang.
Coba kalau yang standar gimana sih coba? Coba Standarnya ayunannya coba. Oh gini ya. Oke, ini kan lurus, objek ada di tengah. Ketika kita pengen ke kiri, ini kita harus ke kanan. Oh. Kita ikutin nih. Hostnya kita nggak ada yang keluar dari frame. Nah ini latihan dasarnya. Jangan sampai ada yang keluar dari frame. Host kita tetap ada di tengah kan. Nah begitu pun juga sebaliknya. Oh itu ya. Ketika kita mau masuk ke kanan Ini ya? lagi, ini ke kiri tombolnya. Nah objek kita tetap ada di tengah. Jadi usahakan objek itu ada di tengah, jangan ada yang dia keluar dari frame. Nah itu standarnya. Ketika kita tilt up juga, ketika kita tilt up, jempol kita ke bawah, jangan sampai kepotong. Oh, posisi ini nih jempolnya nih ya. Ya, gitu, Luar Mas biasa Angelo. nih Bang Rin ilmunya nih Bang. Thank you banget Sama-sama. Bang Ri. Sama-sama. Temannya juga operator Jimmy Jeep juga Bang ya? Iya. Pandu ya Bang. Dia Wih. droner. drone dia, Wah, wih, dia drone. terbang terus. Yo. Mas Pandu sehat Mas? Siap, mantap.